Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila khadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama al amilin wal musannifin wa jami'i malaikatikal muqarrabin, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina, khususan la rahma li badal kitab Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa usulihi wa furu'ihi wa asatidatihi, anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa an yu'ida alaina min barakatihim wa nafahatihim fid din dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Nah, ketika itu Rasulullah menjawab, fayaqulu khudhu, jibun, ambil, terima. Nah, fatamawwalhu, tamawwalhu. Di sini fatamawalhu ikbalu wa adkhilu fi jubun wis. Nah, ini fatamawalhu ini ditafsiri khudhu fatamawalhu ay ikbalhu wa adkhilhu fi milkika. Nah, di pokoknya pen wong itu hak sampean. Haknya sampean. Jadi ini menunjukkan bahwa annal mal laisa min amwali shadaqah. Ini bukan harta barang disedekahkan kepada Umar, tapi haknya Umar. Haknya Umar. Karena ting mriki laisa min wa inna ma huwa haqqun lahu ala ummalati. Ini ditafsiri bahwa itu sebetulnya yang diberikan pada Umar itu haknya Umar sendiri. Karena beliau ketika itu berfungsi sebagai seorang amil zakat, amil yang ditunjuk oleh Rasulullah. Padahal di hadis yang dahulu pernah kita baca bahwa orang kaya itu boleh mendapatkan ngambil zakat itu kalau memang dia itu berfungsi sebagai amil, bukan karena ghaninya, tapi karena dia sebagai amil. Nah, ini Nabi mengatakan wispen au tasaddaq bihi, kalau wis sampai ambil atau kamu sedekahkan. Kalau kamu tidak memasukkan pada hartamu, ya sedekahkanlah, sedekahkan. Kalau kamu tidak mau. Di wa ma ja'aka min hadza al-mal min hadzal mali wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin fakhudhu. Ini harokat itu banyak salah ya. Kok ada yang salah. Wa ma ja'aka min hadzal mali. Mungkin anten bukunya di sana itu keliru, tulisannya hadzal mala, keliru. Wa ma ja'aka min hadzal mali, ya. Jadi sesuatu harta yang datang kepada kamu, wa anta ghairu musrifin, kamu enggak kepingin, maksud mboten enggak lobo lah, tidak punya keinginan keras untuk meminta. Ini wala sa'ilin, dan kamu tidak mau, ya, tidak minta-minta. Jadi orang kepingin. Nah, jadi kalau ada harta, ada sesuatu memberi atau harta yang datang kepada kamu, ada orang memberi kamu, kamu tidak kepingin, kamu juga tidak minta, kepingin ya ora, njaluk ya
ora, tapi diteri. Nah, kan banyak macam itu. Kata Rasul, fakhudhu jubun. Ini kan banyak kasus. Mungkin ada orang nggak kepengin, ya di rumah tengok-tengok diteri orang, ya ditompo. Nanti kalau kita saatnya tidak berkehendak atau tidak ingin pakai itu, tadi kan ada autasaddaq bihi, ya sedekahkan. Jadi kita menerima itu kan ada nilai menyenangkan orang yang memberi kan. Betapa hatinya itu gelo kalau dia memberi sesuatu kita pun mboten nih kula mboten rimo betapa gelane wong sing ngekei. Mungkin dia itu berpendapat mungkin barang yang saya berikan mungkin tidak berharga kan macam itu. Mungkin dia itu akan perasaan mungkin sithik sing tak weno iki maka enggak cuma akan hatinya itu gelo sing ngekei. Nah, supaya tidak gelo, suruh menerima. Maka pernah saya katakan, jadi ini memberi dan menerima itu mungkin simbiosis mutualisme. Jadi yang memberi ini juga dia kan ingin mendapatkan pahala. Yang menerima ini juga kadang-kadang berfungsi juga sebagai sarana orang lain untuk mendapatkan pahala. Jadi yang menerima itu kadang-kadang ada fungsinya, bukan hanya kadang-kadang juga berfungsi sebagai penolong orang yang memberi untuk mendapatkan pahala. Lho nek kita mboten purun sing dikai ora gelem, maka pahala memberikan jadi tidak jadi. Bahkan mungkin dia akan jadikan rasa ini yang tidak menerima tadi menjadikan rasa gelonya orang yang mau memberi. Itu memberikan rasa tidak enak kan tidak baik. Jadi gelo, diterima saja. Nah, kalau kita mungkin tidak butuh disuruh memberikan pada orang lain. Wa ma la fala tutbi'u nafsaka. Nah, niki wa ma la fala tutbi'u nafsaka. Niki artinya ngeten wa ma la yakunu bihadzil sifat. Jadi kalau memang tidak begitu, kalau kita punya keinginan, hati kita kepingin, nah niki yang beriki fala tutbi'u nafsaka. Kamu jangan mengikuti nafsumu. Nek sampean kepingin nih njaluk ngene ya ora. Jadi gini, bi alam yaji ilaika wa malat ilaihi nafsuka ya fala tatruk nafsaka tutbi'u fi talabi bal isrif nafsaka anhu watrukhu. Nah niki. Jadi contohnya gini, contohnya ada harta tidak datang kepada kamu. Sorene arep kapan sih rek ngene kene wong teko ning gone awak-awakan. Nah, mungkin kadang-kadang kan metu. Terutama mungkin pada pas masa-masa masa-masa sing kena masa-masa ini Idul Kurban. Kapan nek wong ngetriak aku ini kepengin ini wa malat dan kita ingin wa malat ilahi nafsuka. Kalau gitu fala tatruk nafsaka tatba'hu fit talab. Jangan ikuti keinginan kepengin aja diikuti sampai merono njalo jangan diikuti. Bal isrif nafsaka anhu, palingkan nafsu, tinggalkan itu. Nah, ini kadang-kadang wonten ya wis sugih ya kepengin njalo ngono daging gratisan merono lha kepengin karena awake ya kepengin ya itu mriko itu nek bisa jangan. Nah niki kita kepengin terus njalo niku ampun. Tapi kalau kita tidak kepengin, kita mboten kepengin, terus ada orang datang memberi, jangan ditolak. Ini terima saja. Tadi kalau kita nolak, mungkin menjadikan orang itu gelo. Di nenek kita itu tidak mau. Kalau kita tidak mau, ya nanti kita berikan orang lain. Tapi jangan sepengetahuan orang yang memberi. Jangan sepengetahuan memberi.
Ada orang ngira teko ngene terus sampean ngundang, ini. Waduh betapa gelone wong sing ngekeki. Itu orang yang memberi itu tidak nembe ngaturin jenengan. Nah, ini Ustaz, niki ada sesuatu untuk Bapak. Terus jenengan ngundang wong, rene iki ana barang. Loh ini wong yang ngekeki, yang memberi itu masih di situ. Itu gelone mboten karu-karuan. Nah, nek sakit ya ampun gitulah. Jadi kalau kita saja tidak berkenan, ya terima. Nek orangnya sudah kita terima kasih macam-macam terus kita boleh menggunakan ini pada yang lain. Itu tidak apa-apa. Ini hadis ini kan bagus, hadis ini kan bagus. Hadis ini bagus sekali. Jadi ya menjaga relasi hubungan antar masyarakat. Nah, dari hadis ini ternyata Syekh Alwi Al-Maliki membuat kesimpulan yang bagus. Lil imami ayyu'tiya ba'dar ra'iyah idza ra'a lidzalika wajhan wa in kana ghairu ahwaj ilaihi minhu. Ini yang ngaturi kan Kanjeng Nabi. Jadi ini yang ngaturi, yang maringi, yang memberi Umar itu kanjeng Nabi. Terus ketika itu Umar mengatakan, Kanjeng Nabi, mungkin sebaiknya ini harta ini jenengan paringaken orang yang butuhkan pada saya. Terus Nabi mengatakan, khudhu jubun, aja tolak. Loh, ini dari kasus ini ada suatu pelajaran, ada kesimpulan bahwa seorang pemimpin, seorang imam itu boleh memberikan ba'dar ra'iyah, sebagian rakyatnya dia. Ini idza ra'a lidzalika min dzalika wajhan, kalau imam itu melihat itu layak diberi. Jadi maksudnya imam itu ada pertimbangan khusus untuk memberi kepada seorang rakyatnya, anak buahnya. Walaupun ini di sini ada wa in kana ghairu akhwaj ilaihi. Walaupun yang lain itu mungkin lebih membutuhkan daripada orang ini. Nah, ini mungkin ada pertimbangan khusus. Kanjeng Nabi niki maringi si Umar. Nah, padahal Umar itu sudah cukuplah dari orang-orang dibanding mungkin dengan yang lain. Ada orang yang lebih membutuhkan pada Umar. Tapi Nabi beri ini, itu boleh. Nabi memimpin. Karena Nabi mungkin melihat sisi pandang yang lain. Nah, sebagai penghargaan, sebagai motivasi yang mungkin dihargai. Jadi mungkin Nabi memberi penghargaan kepada Umar karena beliau itu seorang pejuang. Nah, ini boleh saja memberi macam itu. Jadi ada pertimbangan khusus, itu boleh. Seseorang pemimpin memberi kepada rakyatnya itu boleh. Walaupun mungkin ada yang diberi itu mungkin lebih kaya, lebih tidak membutuhkan. Ada orang yang lebih butuh, tapi boleh memberi orang yang tidak butuh tapi dengan pertimbangan khusus, yang itu pertimbangan itu ada pada seorang pemimpin. Itu boleh. Kadang-kadang kan ada ya. Kadang-kadang itu pemimpin itu gini. Ada orang dia punya kewenangan lah ini untuk memberangkatkan haji ini. Ada orang, ini kok diberi ini, ada yang ini kan butuh, tapi dia memberi orang yang mestinya sudah wong Swiss tahu kaji ya dikongkon ya dia haji lagi. Tapi mungkin karena pertimbangan khusus. Itu boleh, macam itu boleh. Yang kedua, bagus juga ini. Laisa minal adab raddu atiyatil imam. Jadi tidak sopan, tidak bagus, tidak termasuk tata krama yang bagus. Nah, ya, seseorang itu menolak pemberian seorang imam. Tak baik. Apalagi kalau memang
pemimpin itu seorang rasul. Karena Kanjeng Nabi itu kan sebagai pemimpin agama, pemimpin negara, ya kan? Nah, ini kan Nabi itu kan pemimpin banyak, pemimpin agama, ya kepala negara, juga kepala pemerintah. Itu enggak layak ditolak. Maka Nabi agak maksa, khudhu, ambil. Nah, ini karena ada dasar wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang kepada kamu, yang diberikan rasul kepada kamu, maka peganglah itu, ambil. Nah, ini kalau atiyah ya mungkin, syariat juga macam itu. Nah, jadi wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Jadi sesuatu yang rasul memberikan kepada kamu, ini tolong itu sampean ambil. Diberikan dan ambil. Jadi kalau dimaknani secara agak luas, ya kalau Nabi itu membawa kepada kita suatu syariat, maka syariat itu juga ambil, pedomani. Maka inilah yang terus kita berpedoman kepada hadis ya secara ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Rasul, yang Rasul datang membawa itu, maka kita sudah harus disuruh memedomani. Jadi contohnya kita sholat, itu caranya sholat kita kan Rasul yang menerangkan kan. Jadi buktinya apa? Nah, ini ya buktinya hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat Kanjeng Nabi ya seperti sholat kita itu. Karena itu kan mutawatir. Nah, sholatnya Nabi, sahabat, ini terus sampai pada kita. Ya begitu itu, tidak berubah-ubah. Ini pun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, karena ini yang ngarang juga bagus ya. Jadi ngarang yang masih pintar ya. Bayanu fadlil Umar wa zuhdi. Nah, ini menjelaskan bahwa Umar itu termasuk orang yang zuhud. Nah, orang yang zuhud. Nah, zuhud itu kok berarti beliau itu tidak tidak mau sama sekali, enggak. Jadi beliau itu memilihkan ini wa talabu itsari ghairihi alaihi. Jadi beliau itu memilihkan orang lain, memilihkan orang lain, orang lain diberi dulu daripada dirinya. Itu namanya zuhud. Karena beliau Umar itu sudah merasa cukup. Karena beliau sudah merasa cukup, maka lebih baik pada orang lain. Dalam hal ini itu namanya orang yang zuhud. Dan itu mungkin orang lain itulah yang lebih membutuhkan. Itu menunjukkan zuhudnya Umar bin Khattab. Yang saat ini ternyata ini zuhud Umar. Jadi sahabat dulu banyak yang macam ini. Zuhud. Jadi zuhud tadi, jadi beliau itu misalnya kan berat menerima, tapi beliau memilihkan orang lain. Dalam persoalan atiyah, ini kan persoalan dia mendapatkan barang, tapi ini memilihkan orang lain, itu boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau dalam persoalan ibadah, buat nangsa. Jadi kalau kita mendapatkan barang, bolehlah memilihkan orang lain, namanya zuhud. Jadi diberi, terus kita tidak butuh, kita berikan pada orang lain, itu bagus juga, memilihkan orang lain. Jadi beri niku. Jadi kalau kita makan ada kok enggak cukup, diberikan pun kula mboten niku. Nah, itu memberikan pada orang itu baik. Itu nama isar, memilihkan orang lain dalam persoalan-persoalan itu baik. Tetapi dalam persoalan ibadah tidak baik. Contohnya apa? Contohnya saf. Salat itu seandainya ada saf pertama yang kosong, maka saf yang orang yang datang dulu itu kita tidak boleh memilihkan jenengan, tidak baik. Harus yang di belakang itu maju. Jadi kita tidak boleh memikirkan ini isar. Jadi kalau mau memilihkan orang lain untuk persoalan-persoalan ibadah tidak boleh. Pun jenengan mohon sing maos Yasin kula tak mboten. Lho mboten nek maca Yasin ya kita sing kudu maca. Tidak boleh memilihkan orang lain dalam kasus-kasus ibadah. Tapi dalam kasus-kasus tadi menerima sesuatu, nah, contohnya atiyah, ini kita mengedepankan orang lain, mboten napa-napa niku malah sae. Contohnya tadi saya contohkan ada suatu makan bagian ini ternyata kurang.
Ini bagiane sing di omah niku kurang ana niki kirang. Lho lah nek kurang, lho daripada sing kurang orang lain lebih baik saya yang tidak makan. Nih jenengan mohon kula sampun. Nah, itu ndak apa-apa. Itu baik. Ini pun ya. Pun. Nah, ini man ja'ahu malun biduni talabin la yarudduhu. Nah, ini tadi ini sudah sama. Jadi ini tadi kan kasusnya Umar. Nah, ini itu disimpulkan semuanya. Barang siapa yang diberi, nah ini ja'ahu malun, datang kepada dia harta, diberi seseorang harta, dia juga tidak minta, ya, tanpa minta, maka sebaiknya tidak ditolak. Sebaiknya jangan ditolak. Asalkan dia tidak minta. Di sini insya'a tamawwala bihi wa insya'a tasaddaqa bihi. Nah, diberi juga alternatif. Kalau dia mau ya dijadikan harta dipek mboten napa-napa wong diwehi. Nah, kalau mau ya disedekahkan. Dia oleh pahala. Sing yang memberi kita juga mendapatkan pahala, kita sedekah pada orang lain juga kita mendapatkan pahala. Nah, ini kan lumayan macam itu. Bon. Nah, kemudian yang kelima, yang baghilil amil ayyakhudha ummalah wala yarudduha. Nah, ini sebaiknya amil ini karena ternyata kasus ini, hadis ini waqad sarrahat riwayatu Muslim bi annal hadis fil ummalah. Seorang amil itu sebaiknya tidak menolak, sebaiknya dia mengambil haknya. Hak sebagai seorang amil. Lil amil ayyakhudh ummalah la yarudduha, tidak menolak. Jadi seandainya jenengan itu jadi amil zakat, nah, kan situ berhak mendapatkan bagian daripada zakat itu. Seorang amil itu sebaiknya mengambil haknya, tidak menolak haknya tadi. Wong dia haknya dia amil boleh mendapatkan barang zakat, walaupun amilnya itu kaya. Nah, ini terbukti apa? Terbukti hadis ini. Hadis ini kan tadinya Umar itu tidak mau. Umar kan tidak mau. Ihi abqaramini ya Rasul. Jenengan aparnya kan orang lebih butuh pada kita. Tapi lo Rasul fayaqul khudhu jupu'an. Ada semacam perintah untuk mengambil. Nah, perintah menunjukkan kewajiban. Nah, kalau al-aslu, kalau tidak ya mungkin sebaiknya lah yang bagi. Kalau tidak wajib ya mungkin sunnah. Nah, ini maka sebaiknya itu menunjukkan orang yang pekerja itu sebaiknya ngambil harta itu. Ongkos daripada ambil itu diambil. Nah, ini karena hadis ini panjang ini ternyata kasusnya itu kasus di dalam pembagian zakat. Nah, ini kan kemarin babnya kan bab kismis shadaqah. Bab pembagian harta zakat. Jadi kalau kita mendapatkan bagian, ya kita ambil. Kalau kita berhak mendapatkan. Pun. Ini kalau yang baik. Jadi tadi yang lagi al-istighfaf anil haram. Kalau bisa itu kita menjaga diri dari persoalan yang haram. Jadi tadi kan wa mala falatut bi nafsaka. Jadi maksudnya kalau tidak seperti itu, maka kamu jangan membiarkan dirimu untuk mengambil. Maksudnya kalau ada tidak harta tadi. Jadi kalau tadi kan hartanya itu zakat, hartanya harta zakat. Saatnya kita kemilian. Nah, kemilian enek kesempatan orang yang bagi-bagi harta. Terus kita kepingin, padahal kita itu mestinya tidak berhak untuk itu. Maka yang baik itu kita istighfaf, menjaga diri, tidak macam itu. Walaupun itu ada banyak contoh macam ini nih, yang beri betul-betul kata.
Mungkin di Saudi itu banyak ketika sabilillah. Nah, ini kita kira kita ngambil atau tidak. Nek jenengan wis sugih lah apa melok-melokan antri. Mungkin banyak orang yang membutuhkan biar mereka yang ini. Tapi kadang-kadang kan kita ingin. Jangankan gitu. Tadi aja bisa contohkan ketika pas Idul Adha itu Idul Kurban, ada pembagian zakat. Gitu itu ada orang yang kaya kadang-kadang kepingin oleh daging. Nah, kalau kita merasa tidak berhak, ya istighfar, enggak usah ke sana lah. Tengok-tengok di rumah saja. Ya nek dikei ya diterima. Nek ora ya ora apa. Itu istighfar karena mungkin kita tidak berhak. Ini kita merasa ora usah lah. Ifah itu menjaga diri. Pun itu saya kira cukup bab Qismus Shadaqah. Cukup sekarang kita kembali kepada bab yang lain, yaitu Kitabus Syiyam. Bab puasa sekarang. Nah, di sini didefinisikan asyam itu lughatan mutlaqul imsak. Ya, pokok siam itu artinya menahan diri, namanya puasa. Menahan diri dari apa-apa, poso. Nah, bisa banyak orang ngomong ya poso ngomong. Nah, ini bisa menahan diri, poso namanya. Nah, menurut syara imsakul mukallaf an syahwatail batn wal faraj. Nah, ini olehnya menahan orang mukallaf. Orang mukallaf itu dua indikator kan. Yang dikatakan mukallaf itu orang yang akil dan orang yang baligh. Orang yang berakal dan orang yang sudah baligh. Baligh itu biasanya ada physically, secara fisik itu kalau perempuan mungkin sudah mens atau mungkin secara umurnya sudah 15 tahun. Ini an syahwatil batn wal faraj. Jadi menahan dari keinginan ya faraj dan perut. Jadi menahan, ada mendefinisikan menahan makan, minum, pokoknya lah dan hubungan persebadanan itu menjaga farj itu mulai terbitnya fajar min tulu'il fajri asani ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari biniyatin dengan pakai niat. Bahkan pernah saya katakan niat yang termasuk dikecualikan itu niatnya puasa. Karena definisi niat itu qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang disamakan dengan pekerjaannya. Jadi makanya biasanya niat itu termasuk rukun. Jadi kita nih sholat, kapan niat kita? Ya ketika takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu mulai awalnya sholat. Harus bifi'lihi, bersama dengan perilaku sholat. Jadi ketika Allahu Akbar itu sudah masuk niat. Sudah termasuk sholat. Demikian juga kita wudu. Wudu itu niatnya kita kapan? Ya awwalu juz'in minal wajhi. Ini karena ini sudah masuk ke pekerjaan wudu. Nah, kecuali ada yang dikecualikan itu poso. Puasa itu malah menurut Syafi'i kalau menurut definisi tadi harus muktaronan bifi'lihi, itu kan bersama dengan melakukan puasa. Padahal puasa tadi dijelaskan di sini min tulu'il fajris sani, mulai terbitnya fajar yang kedua, subuh itu. Nah, padahal niatnya kan tidak ke situ. Jadi mestinya kalau menurut kaidah yang saya katakan tadi qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan melakukan itu, maka mestinya niatnya poso itu ketika masuk subuh, ketika Allah Akbar itu kita harus niat nawaitu shomaghatin ke sana. Tetapi ulama tidak begitu. Bahkan Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat puasa itu bahkan harus ditabiyidkan. Tabyid itu dibermalamkan. Nah, jadi kan kita biasanya niatnya kan ba'da
tarawih. Nawai itu soma godin, padahal habis niat masih makan. Padahal tadi mestinya kan habis niat nih wisul Allah Akbar kan nggak boleh ngomong-ngomong, harus masuk dalam sholat. Tapi ini habis sholat masih habis niat puasa masih boleh makan. Tapi sudah sah itu. Nah, ini ada kaidah karena untuk lisu'ubatil ikhtiras. Karena sulitnya untuk menjaga ya, untuk meneliti-liti ya kapan awalnya waktu puasa. Kan angel nek ngoten kita itu kan ketika menjelang subuh enggak oleh turu kabeh. Padahal begini wong salat wong poso niku gak boleh melek-melek wengi. Ya, ini kan untuk ini. Karena sulitnya meneliti kapan waktu awalnya Ramadan ini, maka dia boleh niat diterbitkan itu. Bahkan menurut Syafi'i harus mengatakan, ada yang mengatakan wajib ya, wajib tabiat itu niat itu. Dalam satu kitab ada kok galak yang jadi harus tabiat itu ada harus, tapi ya, tidak apa-apa. Jadi ini harus boleh, maksudnya boleh dikedepankan karena tadi ada kaidah ad-dinu yusrun. Nah, puasa itu diwajibkan wa furidus shaum fis sanati tsaniyah minal hijrah min Ramadan. Ini. Jadi ini di poso itu wajibnya Ramadan itu tahun kedua ba'dal hijrah. Jadi menjelang akhir. Jadi hampir semua tasyri', hampir semua syariat-syariat yang kita lakukan di Islam ini itu wajibnya itu setelahnya hijrah. Sebelum Nabi hijrah belum. Jadi ketika di Mekah itu belum banyak tasyri'. Yang banyak masih persoalan yang dibina oleh Nabi, masih persoalan-persoalan keyakinan, keimanan. Jadi keimanan itu, jadi kalau gitu pembinaan keimanan itu justru lebih lama dibanding pembinaan tasyri'. Nabi niku membina keimanan itu selama 13 tahun. Jadi Nabi niku sedereng hijrah niku di Mekah 13 tahun yang dibina keimanan. 10 tahun berikutnya ketika di Madinah menika baru mendirikan persoalan tasyri'. Ya poso, ya zakat, salat mungkin ya. Salat itu kan Isra Mi'raj itu kan tahun ini, tapi wajibnya ya ketika ini Jum'ah, apa itu ya ketika di Madinah. Ini. Oke. Ini kitab ya, ini puasa. Kita berpuasa. Puasa itu pernah saya katakan puasa termasuk kalau yang bagi ibadah itu ibadah memang orang ulama melihat ibadah itu dilihat dari berbagai aspek, sisi sana, sisi sana. Ada yang mengatakan dari satu sisi puasa itu dikatakan ibadatun badaniyah. Ibadah badaniyah itu ibadah yang kewajiban seseorang melakukannya itu terkait dengan fisik seseorang. Jadi kewajiban melaksanakannya itu, melakukannya itu apa terkait dengan fisik. Nah, jadi kalau orang itu maksudnya kalau orang itu belum balik, di sini kan belum mukallaf, maka seseorang itu belum wajib puasa, belum wajib. Kalau memang ada anak orang yang belum balik sudah puasa, puasanya sah. Cuma orang tadi belum berkewajiban puasa. Benten nggih. Jadi kalau melakukan sah, tapi dia belum wajib. Karena apa? Karena kewajiban puasa itu terkait dengan fisik. Nah, physically kewajibannya. Beda. Nah, dari ulama lagi yang berbeda dengan persoalan zakat. Pernah saya katakan kalau zakat itu ibadahnya ibadatun maliyah. Jadi kaitannya itu dengan harta, bukan terkait dengan fisik. Jadi contohnya kalau ada orang gendeng sugih, masa ana wong gendeng sugih, ya mungkin saja lah. Atau anak kecil yang kaya, mungkin ada anak belum balik sudah kaya, mungkin karena mungkin orang tuanya itu pas bepergian, pabriknya banyak, sekalian dengan istrinya
kecelakaan. Loh ini kan harta itu miliknya anak yang masih kecil. Maka hartanya anak kecil itu zakat. Siapa yang mengeluarkan? Ya yang mengelola, yang mengelola. Tapi itu kan yang mengelola kan bukan pemilik. Mungkin yang mengelola Pak Leknya, mungkin Pak D-nya. Tetapi ini hartanya itu milik anak kecil tadi lah. Harta itu tetap kewajiban zakat. Itu namanya ibadah maliyah. Tapi juga ada yang melihat dari sisi lain. Puasa itu dikatakan suatu kewajiban. Wajibnya namanya kewajiban yang mudayyak, kewajiban yang sempit kewajibannya itu. Maksudnya sempit itu waktu yang disiapkan, ya, waktu yang disiapkan untuk melakukan ibadah ini pas dengan ibadah yang diwajibkan. Di waktu yang disiapkan untuk puasa kan mulai tulu'ul fajr sampai ghurubus syamsi. Yang namanya puasa yang mulai tulu'ul fajr sampai ghurubus syamsi. Maka puasa itu termasuk kewajiban yang mudhayyak. Lain dengan sholat. Sholat itu ulama mengatakan wajib, tapi wajibnya wajibun muwassa'. Kewajiban yang longgar. Maksudnya apa? Waktu yang tersedia itu lebih longgar daripada pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan. Ya. Terus ini waktu ini sholat duhur niki mulai 12:30 sampai 1:30. Ya. Setengah berapa? 1:30, 1:30, 1:30, 3 jam. 11:30 sampai 2:30 umpamanya. Loh, tetapi orang melakukan sholat duhur 5 menit. Kan hanya 5 menit. Maka boleh orang sholat itu di awal, di tengah, di akhir. Makanya itu ada waktul fadilah, ada waktul ikhtiar, ada waktu takhir. Nah, ini apa namanya kewajiban wasa'ah. Nah, ini pada ulama-ulama mengatakan ada dengan definisi ini ada dampak terkait dengan niat. Maka seseorang yang sholat karena waktunya itu muwassa', longgar, dan kewajiban itu hanya pendek, waktunya itu pendek, melaksanakan kewajiban kan ini, maka sholat itu harus niatnya harus ada takyin, harus jelas. Sholat zuhur, sholat asar harus jelas, harus takyin. Karena apa? Karena ada kemungkinan ibadah yang sama, bentuk ibadah yang sama pada waktu yang diperkenankan melakukan itu, tapi bentuknya sama, tapi intinya tidak sama. Maka harus takyin. Jenengan sholat qabla zuhur. Nah, ini kan sudah harus masuk waktu zuhur. Dengan sholat zuhur qashar. Kan sama-sama 2 rakaat, qashar juga 2 rakaat, zuhur juga qabla zuhur juga 2 rakaat. Maka ketika kita sholat harus takyin jelas. Usolli fardhu zuhri, jelas. Harus usolli qabla zuhri, jelas. Karena nanti akan tasabbuh, harus ada takyin. Ada takyin. Macam itu. Nah, ini harus ada takyin ini bedanya. Harus ada takyin. Lain dengan puasa. Puasa itu ada ulama mengatakan tidak usah takyin. Tapi ini pun takyin mboten napa-napa, kita ini sane sah-san, tapi pokoknya sah saged. Tidak usah takyin. Jenengan di puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Niku puasa, saya besok puasa lillahi taala. Kira-kira nek bulan Ramadan niku posone mesti poso
Ramadan. Ndak ulah nawaitu Ramadan. Tapi ini itu sudah bagus lah itu. Jadi ulama dulu mengajari kita sudah luar biasa. Nawaitu Ramadan an adai fardhi syahri Ramadana hadhis sanati fardhon lillahi taala. Loh, kan ndak mungkin apa ada orang bulan puasa kemarin tuh kita poso bulan Ramadan yang dulu. Ndak mungkin. Nek kula bulan Ramadan poso sakniki mesti yo hadhis sana. Nek saya sesuk poso bulan Ramadan ya mesti poso Ramadan. Ndak mungkin poso Syawal, ndak mungkin poso Rejab lah. Poso Rejab dilakukan di bulan Ramadan. Nah, ini sebetulnya kalau fikih ansi. Jadi saya besok poso wajib lillahi cukup itu karena bulan Ramadan. Karena bulan tetapi ya ikuti aja lah apa yang ini ulama-ulama kita dulu sangat hati-hati. Niatnya pun jelas nawaitu sesuk poso bulan Ramadan hadis sana tahun ini lillahi taala. Ini nanti menjadinya ikhtilaf, perbedaan. Itu nek poso sunnah. Lho nek poso sunnah ya napa Ustaz? Dibagi-bagi. Ini poso wajib. Ini poso wajib. Kula qadha. Nah, qadha Ramadan ning gone dina Senin. Lho, nah niki padahal poso niku fardun muasaun. Poso siji iso hanya pakai waktunya satu, tidak boleh double. Nah, ini gimana? Maka ada ulama mengatakan tidak boleh. Nek poso qadha juga qadha, nek poso Senin juga poso Senin. Itu gitu. Kalau berdebat harus macam ini karena ini. Tapi enek sing ngarani ngeten. Lho, poso Senin niku sing penting wujudus shaum yaumal Isnin. Pokoke ana poso dina Senin iku jenenge poso sen poso apa ae. Nah, itu kan anune ulama fikih aja. Jadi kalau poso Kamis pokoknya wujudus shaum yaumal Kamis poso apa ae. Hati-hati oleh loro nek menurut pendapat yang macam itu. Nah, jadi tersaruh kepada kita. Ya yang baik menurut saya dewi-dewi aja lah. Cek ganjarannya akeh. Poso Senin dewi, poso ini de tanawuul ibadah niku sae. Yang penting macam itu. Oke lah saya kira itu besok ini puasa itu macam itu. Jadi kita bisa bedakan antara puasa dan sholat. Kalau sholat itu fardunya muwassa, kalau sholat niku poso niku fardunya mudhoyyak. Walaupun dari satu sisi niki podo sholat ya ibadatun badaniyatun, poso nggih ibadatun badaniyatun. Jadi satu sisi ada kesamaan, tapi satu sisi ada perbedaan. Terus nek badadan ten wau kados ngaten. Jadi wong salat niku nek durung balik durung wajib salat. Tapi nek salat piyambake sah. Orang poso ngoten nek urung balik urung wajib poso, tapi nek wis poso niku sah. Jadi dene sah kali wajib niku benten. Karena sah itu biasanya terkait dengan syarat dan rukun. Selama memenuhi syarat dan rukun, maka ibadah itu jadinya sah. Pun wallahu alam bisawab. Itu di depan mudah-mudahan ya mungkin yang bisa sampaikan ya, mudah-mudahan minggu depan kita kaji hadisnya. Pun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى السواء السبيل ونسألك حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل